Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sahabat Reiki Indonesia. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan fakta menarik tentang Kundalini yang katanya bisa tidur kembali. Apakah benar? Silakan saksikan video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Namun sebelum saya jelaskan, alangkah baiknya jika Anda mensubscribe dulu channel ini agar semakin banyak yang Anda peroleh dan Anda manfaatkan dari video di channel ini. Kundalini merupakan energi terbesar di dalam diri manusia yang berasal dari tulang belakang, dan kekuatannya yang sangat luar biasa memberikan jutaan manfaat bagi manusia yang berhasil membangkitkannya, tepatnya dari depan tulang ekor, ya, tempat Kundalini. Untuk membangkitkan Kundalini sendiri ada beberapa cara yang harus ditempuh. Cara yang paling mudah dilakukan yaitu untuk membangkitkan Kundalini adalah dengan meditasi Reiki Kundalini, agar Kundalini bangkit tanpa hambatan yang berarti. Meditasi yang harus dibarengi dengan perilaku yang baik seperti rendah hati, suka menolong, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi selain meditasi, Anda lakukan hal itu. Apakah langkah-langkah tersebut cukup saat Anda berhasil membangkitkan Kundalini? Tentu tidak. Meditasi, latihan-latihan spiritualitas lainnya harus tetap Anda lakukan untuk menjaga dan melancarkan Kundalini dalam diri Anda. Kemudian dengan latihan dan meditasi yang konsisten, Kundalini semakin bermanfaat untuk kehidupan Anda, baik dari kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Lalu apa yang terjadi jika seseorang tidak konsisten menjaga dan melancarkan Kundalini? Tentu Kundalini yang sebelumnya sudah bangkit akan tertidur kembali, dan Anda tidak bisa memanfaatkannya lagi dengan baik. Ketika seseorang tidak konsisten melakukan meditasi, misalnya cakra-cakra dan nadi akan mengalami sumbatan. Sumbatan tersebut akan menghalangi aliran energi Kundalini ke seluruh tubuh, dan akibatnya ada penumpukan energi di area tertentu yang bisa membahayakan diri Anda. Dan jika dibiarkan terlalu lama, penumpukan energi Kundalini menghalangi keluarnya energi Kundalini yang baru. Jadi energi jika dibangkitkan akan terhambat. Aliran Kundalini akan macet dan tidak mengalir lagi. Artinya Kundalini tertidur, kembali tidak berfungsi. Dan lalu apa dampaknya? Dampaknya berbeda di setiap orang. Yang jelas kecil kemungkinan hal positif terjadi. Jika boleh saya mengatakan, efeknya atau dampaknya sangat berbahaya bagi tubuh. Bahkan efeknya membuat orang sakit-sakitan karena tidurnya Kundalini. Oleh sebab itu, saat Kundalini Anda sudah bangkit, meditasi, latihan-latihan spiritual lainnya selalu Anda tekankan, dan anjuran berbuat baik harus Anda lakukan secara konsisten. Tolong diingat bahwa konsisten adalah kunci untuk mempertahankan Kundalini agar tetap baik. Berikut ini adalah hal-hal yang harus Anda lakukan agar Kundalini yang Anda miliki tidak mati atau tidak tertidur kembali. Yang pertama adalah meditasi Kundalini. Meskipun Anda sudah berhasil membangkitkan Kundalini dengan sukses, meditasi ini harus Anda lakukan secara rutin. Selain untuk mengabulkan permintaan Anda, meditasi mampu menjaga kualitas Kundalini dalam diri Anda, sehingga aliran energinya semakin lancar, tidak macet, dan kualitasnya semakin bagus. Yang kedua adalah membersihkan cakra. Selain membuat cakra menjadi bersih, langkah ini juga bisa meningkatkan mood Anda. Jadi jika sebelumnya Anda sering sensitif atau bad mood, maka Anda akan menjadi orang yang lebih terkontrol. Yang ketiga adalah membersihkan jalur Ida dan Pingala. Ida dan Pingala memiliki tugas untuk menyeimbangkan suhu Kundalini saat melintasi jalur ini. Saat kedua jalur ini rutin dibersihkan, sensasi yang Anda rasakan menjadi sejuk, sama halnya dengan jalan raya. Jika sering dibersihkan dan diberi atau dikasih penerangan, maka semakin nyaman dilewati dan minim kecelakaan. Jalur nadi pun sama seperti itu. Ada Ida dan Pingala tadi. Tujuannya adalah menyeimbangkan hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia, sehingga nadinya makin sejuk dan seimbang. Semua permintaan Anda terjadi atas izin Tuhan, dan Kundalini sebagai perantara.
Tuhan senantiasa di sisi Anda apabila Anda juga selalu melibatkan Tuhan dalam setiap meditasi, dalam setiap masalah Anda. Sementara itu, Tuhan juga menginginkan hambanya untuk selalu berbuat baik dengan manusia. Dengan berbuat baik kepada manusia, berarti Anda menghargai ciptaan Tuhan. Baik, itulah 4 hal yang harus Anda lakukan jika ingin Kundalini tetap lancar dan tidak mati atau tidak tidur. Dengan niat dan keinginan yang tulus, tentu Anda bisa mempertahankan bangkitnya Kundalini. Jangan harap Kundalini Anda bisa baik-baik jika Anda tidak melakukan saran-saran yang saya sebutkan tersebut di atas. Bagaimanapun, terkadang saat melakukannya sendiri ada rasa malas yang mengganggu. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk menghindari hal itu, Anda bisa melakukan meditasi bersama orang lain agar lebih termotivasi untuk lebih khusyuk dalam meditasi. Datangi tempat-tempat yang membuat kelas meditasi atau membuka kelas meditasi untuk mengatasi masalah Anda saat meditasi. Apabila Anda ingin berkonsultasi mengenai Kundalini atau hal spiritual lainnya, silakan hubungi saya di 0811 299 7707. Baik, saya rasa penjelasan saya sudah cukup dan cukup jelas. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Rahayu.